Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja ya. Nah, sekarang kita akan belajar update update data di Laravel. Gimana caranya? Intinya hampir sama dengan insert ya yang kemarin kita pelajari. Nah, yang pertama kita siapkan adalah model. Nah, kemarin kita sudah membuat model, yaitu model siswa. Misalkan nanti kita akan mengupdate data siswa, maka kita harus punya model siswa. Kalau misalkan kita mau update kelas, maka kita harus punya model kelas. Lalu yang berikutnya adalah controller ya. Kita harus membuat controller siswa atau kelas. Nah, kalau sudah punya, maka kita bisa menggunakan kontrol itu ya. Misalkan kemarin kita sudah membuat kontrol siswa, di dalamnya kan bisa insert, bisa update, bisa delete dan sebagainya. Lalu yang berikutnya kita akan menambahkan routes ya, routes api.php ya. Di folder routes ada api.php, nanti kita akan tambahkan untuk update ya, yang seperti biasa kita lakukan kemarin. Nah, langsung saja kita akan cek dulu di sini. Nanti di sini kita akan praktekkan ya, sesuai dengan modul kita akan praktekkan siswa ya. Jadi siswa nanti ini akan kita update ya. Nah, siswa ini ya, kita menggunakan controller siswa. Kita cek dulu di Laravel kita yang kemarin apakah sudah ada model siswa atau enggak. Nah, di sini masih ada kelas siswa, kelas model ya. Masih ada kelas model. Nah, sekarang kan berhubung kita itu mau mengupdate data siswa, maka kita harus membuat model siswa ya. Terus kontrolernya ada apa enggak kontrolernya? Kontrolnya juga enggak ada. Nah, jadi kita harus membuat controller siswa ya. Oke, langsung saja kita akan membuat model siswa ya di CMD. Nah, di sini kita langsung ke ini ya. Kita langsung ke folder kita. Nah, berhubung folder saya itu ada di D, maka kita harus keluar dari C. Ini kan masih ada di C. Keluar dari C. Nah, dengan cara D.2. Lalu kita akan masuk ke dalam folder project kita, yaitu cd sem htdocs belajar Laravel 1. Nah, di sini ya kita membuat model siswa model. Jadi php artisan make model, lalu nama modelnya siswa model. Oke, enter. Oke, jadi sekarang kita akan membuat controller php artisan make controller siswa controller, enter. Nah, oke, sekarang kita sudah punya model siswa sama kontrolernya untuk siswa. Nah, kita langsung kembali ke script. Nah, di sini sudah langsung ada ya. Intinya scriptnya sama dengan ini ya. Scriptnya sama dengan ini. Jadi kita copy aja biar cepat. Nah, ini kita copy, taruh di sini. Nah, baru sekarang kita akan mencoba untuk memodifikasi ya sesuai dengan yang ada di PHP admin kita.
kita akan buka dulu PHP MyAdmin kita biar nanti kita cocokkan di model. Oke, sekarang kita akan buka database-nya, namanya belajar Laravel lalu siswa. Berhubung kita mau mengedit siswa, maka siswa ini. Nah, di sini akan kita cocokkan ya. Kolom kita adalah ID, nama siswa, tanggal lahir, gender, alamat, hobi, ID kelas. Nah, maka akan kita tulis di sini nama tabelnya siswa, primary key-nya ID, timestamp-nya ada enggak? Timestamp-nya ada. Oke, kita samakan ini ya kolom-kolomnya. Nama ID, nama siswa, tanggal lahir. Nah, di sini akan kita set di sini nama siswa, tanggal lahir, gender, alamat, hobi, ID kelas. Kita simpan. Nah, seperti ini aja ya. Berhubung di sini timestamp-nya tidak ada, maka kita kasih false ya. Jadi biar tidak mengisi data timestamp-nya. Oke, yang berikutnya kita akan menuju ke controllernya. HTTP controller siswa controller. Ini ya. Nah, di siswa controller di sini, nah untuk insert ya, insertnya kan tidak ada, maka kita akan buat dulu insertnya biar lengkap ya. Insert, lalu setelah itu update ya. Jadi insert ini kita kopikan aja dari kelas controller. Nah, di sini kita copy, taruh di siswa. Nah, store rec. Nah, di sini kita namain aja sesuai dengan kolom-kolom yang ada. Jadi di sini nama siswa, nanti sama dengan update nanti. Nama siswa, tanggal lahir, misalnya wajib, ID kelas juga wajib ya, ID kelas juga wajib. Misalkan ini aja yang wajib wajib diisi maksudnya. Nah, yang berikutnya validation, return ini udah biarin aja karena sama. Nah, jangan lupa kalau kita pakai validator, maka kita harus nge-use validator sama dengan di kelas. Nah, ini ya, ini validator. Use bla 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 validator ini. Kalau sudah, nah di sini berhubung kita akan memanggil model ya, kan kita di sini siswa, maka harus kita use juga up siswa model. Nah, gini ya. Jadi sama dengan yang ini, siswa model. Oke, kalau sudah selesai baru kita akan menuju ke, nah di sini ya, di yang tadi setelahnya kelas model kita ganti siswa model. Ya, sama dengan ini. Create. Nah, di sini kita akan tulis ya, kita akan tulis nama-nama kolomnya. Nama siswa. Di sini $rec siswa. Ini tanggal lahir,
tanggal lahir, gender, alamat, hobi, ID kelas. Oke. Nah, kalau sudah selesai baru save. Jika sukses maka akan bernilai 1, jika gagal maka akan bernilai 0. Kita simpan. Nah, kita uji dulu ya. Ini bisa apa enggak? Nah ya, insert dulu, nanti baru update. Kita uji dulu di mau Postman ya. Kita buka di Chrome aja biar enak, biar mudah. Oke. Kita tutup dulu. Oke, kita buat baru di sini. Di sini kita akan membuat post. Dengan nama localhost garing belajar lalavel 1. Di sini sudah ada. Nah, namanya, oh ya, jadi setelah model controller baru routes ya. Oke. Nah, kita belum menuju ke sini, kita akan tentukan dulu routesnya ya. Routes. Nah, ini routesnya api.php. Nah, biar kelihatan ya di sini routes api.php. Nah, di sini akan kita tambahi route post insert siswa. Lalu di sini kita panggil controllernya, namanya siswa controller add store. Nah, di sini adalah function, ini nama controllernya. Ini adalah endpointnya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Baru setelah api.php sudah kita set routesnya, maka akan kita panggil insert underscore siswa di Postman. Oke, jadi di sini kita ganti insert siswa. Lalu jangan lupa bodinya diisi ya, dengan sesuai dengan yang ada di ini. Nah, ini ya. Nama siswa, tanggal lahir, gender, alamat, hobi, ID kelas. Nah, kalau yang ini adalah berdasarkan di database. Oke, kita tulis nama siswa, tanggal lahir, berikutnya apa? Tanggal lahir, gender, alamat, hobi, ID kelas. Oke, kita akan tulis sini nama siswa Sugeng Pramono. Tanggal lahir. Nah, di sini kalau misalkan di database-nya tipenya adalah date, maka kita harus mengeset di sini
harus sesuai dengan format di database. Jadi kalau tanggal di database itu biasanya kita awali dengan tahun, bulan, dan tanggal. Jadi misalkan di sini lahirnya tahun 1999, lalu bulan 09, tanggal 9. Nah, di sini gender ini datanya apa di database? Kita cek dulu di databasenya. Apakah enum atau enggak? Kalau enggak enum maka bisa kita isi semua terserah. Tapi di sini enum maka wajib L dan P saja. Nah, jadi di sini akan kita isi L. Alamat Jalan Durian Jaya, Malang. Hobi berenang. ID kelas. Nah, ID kelas ini juga sama. ID kelas ini tidak boleh sembarangan ya, karena di sini adalah berelasi dengan tabel lain. Nah, akan kita cek dulu di tabel kelas. Di sini tabel kelas itu isinya apa? Kita cek. 1 ya. Jadi ID kelasnya adalah 1. Maka akan kita isi 1. Oke, berarti kelas, kalau 1 berarti kelas 11 R6. Oke, kalau sudah selesai akan kita proses. Error apa enggak? Ya, error, enggak apa-apa. Kita latihan error. Oke, ternyata errornya apa? Errornya not found. Ya, jadi kalau errornya not found, maka URL ini atau endpoint ini tidak ada. Kita cek dulu ya. Di endpointnya ini apakah sudah ada tapi belum disimpan, masih bendol di sini. Kita simpan dulu. Oke, sudah kita simpan, kita coba lagi. Ya, error lagi, tidak apa-apa. Oke, kita cek ya. Errornya apa ya? Kita cek dulu. Di sini kita besarkan. Ternyata errornya class up siswa model not found. Berarti siswa model itu gak kebaca, alias dianggap tidak ada. Nah, di line 21 ya. Jadi nge-use yang dikontrol tadi itu salah, bisa jadi ya. Jadi salahnya itu di use, yang tulisan yang scriptnya use. Kita cek dulu ya. Nah, oh ternyata di sini hurufnya huruf kecil, berarti di Laravel itu emang benar-benar apa itu ya, case sensitif. Nah, kita ganti A besar ya. Jadi A besar, wajibnya A besar kayak gini. Kita simpan dulu ya. Oke, kita simpan, baru kita jalankan lagi ya. Kita jalankan lagi, bisa nggak? Nah, ternyata status 1. Berarti kalau status 1 itu artinya sukses ya. Kita cek dulu database-nya. Siswa. Nah, ya. Ini 1. Nah, masuk semua ya. Oke, seperti itu cara insertnya. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat update. Ya, jadi di modelnya kita nggak perlu tek-tek lagi ya. Modelnya wis kayak gitu aja. Jadi modelnya itu untuk semua proses. Nah, sekarang kita akan membuat update. Kita buat function namanya misalkan update lah, apa namanya, update. Namanya bebas, terserah ya sebenarnya ya. Nah, di sini biasanya kalau kita update itu biasanya kita mengupdate hanya satu data ya. Jadi mengupdate itu biasanya hanya satu data. Jadi mengupdate di mana apa yang kita pilih. Misalkan saya memilih Budi. Budi itu yang kita update. Maka kita harus punya ID-nya Budi. Nah, baru kita bisa mengupdate data Budi. Ya. Jadi syaratnya harus ada ID-nya yang kita update. Nah, maka
kita perlu di sini kita sisipkan. Ya, yang pertama ada dua yang kita sisipkan ya. Yang pertama adalah inputnya, ya, data-data input yang nanti data yang diupdate, sama data ID. Jadi di sini kita akan tulis request $rect, koma di sini $ID. Nah, $ID ini adalah variabel untuk menyimpan ID-nya ya, ID yang dari routes nanti, yang dari endpoint-nya. Oke, berikutnya sesuai dengan modul aja ya. Nah, sama seperti yang di atas ya, kita pakai validator. Nah, kita copy aja ya biar cepet. Validatornya ini misalkan ini yang wajib. Nah, ini. Oke. Nah, baru kita akan membuat variabel ubah sama dengan kita panggil ininya ya, apa ini namanya? Modelnya. Jadi siswa model. Lalu nah di sini kita kasih where. Nah, lalu nama ID-nya apa? ID-nya adalah ID kan, ya, kolom ID-nya apa ya, kolom ID ini. Where ID sama dengan apa yang mau kita edit. Nah, kita lihat dulu di database. Misalkan yang mau kita edit adalah 1. Ini ya, Sugeng Pramono. Yang kita edit adalah 1. Nah, maka maka nanti data ini adalah 1. Ya, ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari endpoint-nya nanti, ya. Jadi di sini kita ngambilnya dari $ID. Karena $ID ini adalah menyimpan data dari parameter di endpoint. Lalu berikutnya where. Nah, di sini update. Update ya. Lalu kurung buka tutup. Lalu data kolom-kolomnya yang mau kita edit. Ya. Jadi kolom-kolom yang mau kita edit ini adalah sama dengan yang seperti ini yang kita edit. Kita copy aja. Ya. Jadi sama dengan yang tadi. Sama dengan yang post ya, sama dengan yang insert. Karena kita insertnya kan datanya ini kan semua data. Ya, semua datanya, semua kolom-kolomnya. Kita ngupdate juga pasti semua data ya. Semua data, maka seperti ini. Cuman bedanya apa? Cuman bedanya di sini adalah ada where sama update. Kalau di sini adalah create atau insert boleh. Kamu bisa menggunakan insert, kamu bisa menggunakan create. Sama. Nah, baru sekarang kita akan logika. Jika ubah sama dengan true, maka hasilnya apa? Sama dengan yang ada di sini. Ya. Jadi jika sukses, jika true, maka statusnya 1. Jika gagal, maka statusnya 0. Nah, seperti itu. Mudah kan? Mudah sekali ya. Nah, berikutnya kita akan ngeset routesnya atau endpointnya di api.php ya. Nah, di sini route. Nah, di sini kita nggak pakai post ya, tapi pakai put karena update. Nah, di sini kita namai update siswa. Lalu kita panggil controllernya siswa controller add apa tadi, update. Update ya. Oke. Sudah. Sekarang belum, sorry. Nah, di sini kita kasih apa? Parameter. Lupa ya. Nah, di sini parameternya ID kan, kita tulis ID. Boleh namanya bebas ya, mau ID mau apa terserah, yang penting ada kata-kata di sini. Nah, maka parameter nanti akan kita isi, akan tersimpan di sini di ID. ID akan tersimpan di $ID ini.
$ID akan dikirim ke $ID ini ya, sehingga hasilnya akan nampak. Oke, sekarang kita coba di Postman. Namanya update siswa garing parameternya 1 tadi. Nah, di sini akan kita ganti update dengan parameter 1. Ingat, kalau update maka kita bukan pilih yang form data, tapi kita pilih xwww form URL encoded ya. Nah, kita pilih yang ini. Nah, berarti gini aja wes. Ini kita buat new aja. Nah, ini kita kembalikan biar punya datanya. Ini ya. Di sini kita pilih put body form encoded. Nah, di sini kita tulis nama siswa Sugeng. Tanggal lahir 999/09/21 misalkan, tak ganti itu ya. Alamat tadi Jalan Durian, sekarang Jalan Salak Enak Malang. Ya, berikutnya adalah hobi makan. ID kelas tetap kita kasih 1. Apakah benar kolom-kolomnya, kita cek dulu. Tanggal lahir, oh gendernya belum ya. Ya, di bawahnya juga boleh gender L, tetap L, jangan dirubah L, P ya, berbahaya. Oke, kalau sudah selesai put, oke, kita jalankan. Nah, hasilnya 1, kita cek. Hasilnya 1. Nah, yang kita inputkan ini ya, localhost belajar Laravel 1 public API update siswa garing 1 ya, parameternya, ID-nya ini. Apa namanya, kolom-kolomnya ini, datanya ini. Nah, kan kita cek ya. Nah, tadi Sugeng Pramono. Nah, ini tadi Sugeng, sekarang 21. Jalan tadi Jalan Durian, sekarang Jalan Salak. Tadi berenang, sekarang makan. Oke ya. Oke, itu. Nah, seperti itu cara untuk update ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, silakan langsung WA di grup ya. Jangan lupa jaga kesehatan, makan yang enak, bergizi. Jangan lupa jaga jarak ya, di rumah saja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.